masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat kata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
kecuali dengan mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kami hanya untuk Tuhan. Kau baik Tuhan, terimalah korban kami pagi hari ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan bersama, Kau Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Kita angkat tangan bersama Bapak Ibu, katakan terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku
saudara dan saya menerima kebaikan Tuhan. Sepakat berkata amin. Bapak Ibu, saya rindu mengajak pagi hari ini untuk kita menghargai hal-hal yang terkecil yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sekedar mujizat yang besar-besar, pertolongan yang wow saja yang kita hargai, tetapi hal-hal yang paling kecil dalam hidup kita. Pagi hari ini, lewat pujian ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk menghargainya. Keluarga, pekerjaan, kita bisa makan, kita bisa pakai baju yang baik, kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa bernafas, kita bisa beribadah. Semuanya adalah anugerah Tuhan, amin. Semuanya tidak luput dari kemurahan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bawa hati kita pagi hari ini untuk bersyukur dengan sungguh. Sebab kasih setia yang kita nikmati ini akan kita nikmati seumur hidup kita. Berapa banyak engkau percaya? Bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Waktu engkau nyanyikan lagu ini, nyanyikan dengan sungguh hati. Tuhan baik dan Dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah berubah kesetiaannya kepada kita. Dengan apa akan ku balas? Katakan segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Segenap hatiku ku bersyukur padamu selamanya. Ambil beberapa waktu sambil engkau pejamkan mata, sementara musik mengalun dengan lembut. Buka kedua tanganmu, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kesetiaannya, ingatlah di waktu kesesakan, ingatlah di waktu kita berada dalam himpitan. Ingatlah bahkan di saat kita senang, di saat kita diberkati. Tidakkah engkau sadari kehadiran Yesus di situ? Kebaikannya yang selalu menopang, kesetiaannya yang selalu menopang hidup kita. Semua itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikannya dan jangan pernah lupakan. Syukuri pagi hari ini. Kalau engkau berkata, ya aku ingat, dan ya aku tak akan lupakan. Mulai angkat kedua tangan dan angkat suaramu menyembah. Bersyukur Bapak Ibu Saudara. Hirawasyaka namata karalapa. Horalabaralaba syakaralabaralaba. Horakana mahana mata karalaba syikyaralabaralaba. Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau tidak pernah mengingkari kesetiaan-Mu kepada kami. Bahkan Engkau tidak pernah tidak menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Tidak akan pernah kami lupakan kebaikan Tuhan. Tuhanku baik, untuk selama-lamanya Engkau baik.
angkat tanganmu. Segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku katakan segala kebaikanmu. Segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan dengan apa? Dengan apa akan ku segala segenap hatiku ku bersyukur padamu. Ku menang segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu. Ku bersyukur pada segenap hatiku menyembahmu. Ku bersyukur padamu segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapa di dalam surga, segenap hati dan jiwa kami memuji menyembah-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kuat di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi pusat perhatian kami dalam ibadah siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Saatnya kami rindu ditaburi kebenaran-kebenaran-Mu yang abadi itu melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, dengan sengaja kami membuka hati dan pikiran kami. Urapilah kami ya Tuhan. Kami perlu pertolongan Allah Roh Kudus untuk menjamah kami sehingga kami sanggup mengerti dan melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Engkau menolong hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang sejati kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat siang buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita mau belajar bagian ini bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ayat 1 dari Injil Yohanes pasal yang kelima, firman Allah berkata demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Allah dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, ini cerita yang menarik. Ini adalah mujizat yang ketiga dari 7 mujizat yang dicatat oleh Injil Yohanes, yang dalam terminologi Yohanes disebut sebagai tanda. Dalam doa fajar kita sudah khotbah berseri dari Injil Yohanes pasal 1 sampai di pasal yang keempat. Dan pada siang ini kita coba fokus kepada pokok pikiran ini Bapak Ibu. Bagaimana orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Betesda itu kemudian mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia sembuh total. Karena itu siang hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Judul renungan kita, maukah engkau dipulihkan? Itulah tema kita, itulah judul renungan kita. Itulah pokok pikiran yang kita mau pikirkan bersama-sama. Dalam kebenaran firman Allah siang hari ini. Maukah engkau dipulihkan? Siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu kita tidak ada yang lumpuh secara fisik. Mungkin kita sehat secara fisik. Tapi barangkali ada yang lumpuh secara rohani. Itu sebabnya kita perlu dipulihkan. Atau mungkin kita secara fisik sehat, secara rohani sehat. Namun secara finansial kita lumpuh. Betapa sulitnya membayar uang sekolah saja. Atau barangkali ada di antara kita, secara fisik kita sehat, secara rohani kita sehat, secara finansial kita sehat. Tapi kita lumpuh dalam hubungan dengan sesama. Ada hubungan-hubungan yang retak, ada hubungan suami istri yang mengalami ketegangan. Barangkali kita lumpuh dalam hubungan. Atau mungkin kita kita sehat secara fisik, sehat secara rohani, sehat secara finansial, sehat secara hubungan. Tapi kita lumpuh dalam visi, lumpuh dalam karakter, lumpuh dari berbagai macam hal. Dan siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika hati Bapak Ibu ingin dipulihkan, mari kita sejenak konsentrasi kepada kebenaran firman Allah yang kita mau pelajari selangkah demi selangkah Bapak Ibu. Pertanyaan yang sama, maukah engkau dipulihkan? Perhatikan Bapak Ibu, kita kembali kepada teks Bapak Ibu. Jika Anda merindukan pemulihan terjadi dalam hidup Anda, pada siang hari ini Bapak Ibu, mari perhatikan langkah-langkah berikut ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami pemulihan, perhatikan poin yang pertama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang pertama adalah, Bapak Ibu dan saya, buanglah cara pandang yang keliru. Bapak Ibu dan saya harus belajar, berani membuang cara pandang yang keliru. Cara sistem nilai yang salah. Kita harus bersedia membuang asumsi-asumsi yang keliru. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita kembali ke teks. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus bersedia membuang asumsi-asumsi yang keliru. Kembali kepada teks pertama, coba perhatikan ada gambar Bapak Ibu. Saya sengaja tampilkan gambar di sini. Nah itu Bapak Ibu,
Itu adalah kolam Bethesda, ada 5 serambinya. Next. Nah ini gerbang Bapak Ibu yang dikasih sekalian, pintu gerbang domba, ini dia. Lalu next. Ini reruntuhan dari kolam Bethesda, sisa-sisa reruntuhan. Next. Nah ini Bapak Ibu ada air di bawahnya, cukup jauh ke bawah kalau kita mau turun melihat kolam Bethesda itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di Yerusalem. Kita kembali ke teks, perhatikan ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu firman Allah berkata demikian, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Coba perhatikan ayat yang ketujuh. Tuhan, orang itu berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan kebenaran yang pertama. Poin yang pertama yang Bapak Ibu dan saya perlu renungkan. Kalau ingin mengalami pemulihan dalam berbagai aspek. Yang pertama, berani membuang asumsi, sistem nilai, paradigma yang keliru, yang salah. Ayat yang keempat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang saya baru saja baca tadi Bapak Ibu. Sebenarnya di dalam Alkitab atau manuskrip yang tertua yang ditulis oleh Yohanes Bapak Ibu dalam teks asli manuskrip yang tertua yang bagus-bagus itu Bapak Ibu, ayat 4 itu tidak ada. Coba perhatikan PowerPoint di depan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di PowerPoint yang ke depan kalau Bapak Ibu memperhatikan NIV Bapak Ibu, ini tidak dikhususkan dalam terjemahan NIV. NIV adalah New International Version. Salah satu terjemahan Alkitab yang paling populer di dunia ini adalah NIV. Dan NIV, Bapak Ibu kalau bawa Alkitab NIV, di sana jelas sekali ayat 4 tidak ada. Hanya dikutip catatan kaki di bawahnya. Next. Tampilkan di bawahnya. Nah, perhatikan itu Bapak Ibu. Tidak ada. Yohanes 5 ayat yang keempat tidak ada dalam NIV. Cuman ada footnote saja, catatan kaki di bawahnya. Kenapa begitu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Oleh karena semua para hamba-hamba Tuhan yang mendalami khusus tentang kritik teks atau textual criticism. Mereka yang melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka membuat kesimpulan bahwa teks asli Injil Yohanes ayat keempat itu tidak ada. Kenapa dia ada di sana? Begini Bapak Ibu. Kitab kita itu terdiri dari banyak tulisan-tulisan, surat-surat, kemudian direkonstruksi ulang. Waktu direkonstruksi ulang dalam perjanjian baru ada 27 kitab, disusun ulang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian dikanonkan. Jadilah kitab kita dalam perjanjian baru itu. Sebelumnya sudah dikanonkan perjanjian lama. Nah waktu direkonstruksi ulang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang keempat itu dalam teks bahasa asli yang tertua yang kita punya enggak ada. Salinan-salinan teks manuskrip yang paling tua. Tidak ada. Ditambahkan di sana oleh redaksi. Ditaruh yang keempat, ayat keempat itu untuk memperjelas maksud sebelumnya. Apa itu? Dia ingin memperjelas kenapa ada banyak orang cacat di kolam Bethesda. Begitu banyak orang berkeliling di kolam Bethesda orang cacat. Untuk menjelaskan kenapa ada orang banyak di sana yang sakit itu berkumpul di sana. Maka ayat 4 dimasukkan. Karena itu dalam Alkitab elektronik kalau Bapak Ibu pakai. Di sana ada tanda bintang. Kalau Alkitab manual, buku Alkitab seperti biasa. Biasanya ada garis penghubung. Itu memberitahu bahwa dalam teks asli enggak ada ayat itu. Kalau begitu apa sebenarnya yang terjadi? Begini. Orang di zaman itu percaya kepada mitos. Percaya kepada tahyul. Kalau air kolam itu bergerak, tiba-tiba ada gelombang. Mereka yakin sekali bahwa malaikat Tuhan sedang turun ke kolam itu. Sehingga siapapun orang pertama masuk, sembuh apapun penyakitnya. Mereka percaya kepada mitos itu. Padahal ilmu pengetahuan yang kekinian dengan teknologi yang semakin baik Bapak Ibu. Ditemukan. Di bawah kolam Bethesda itu, di perut bumi itu, ada sungai di bawahnya.
Sungai itu kalau dia mengalir airnya dengan lancar, tidak terjadi apa-apa di atas kolam Bethesda. Tapi kadang-kadang sungai itu airnya tersendat. Waktu airnya tersendat, maka udara naik berupa gelembung-gelembung, maka kemudian kolam itu bergoncang. Ilmu pengetahuan sekarang para arkeolog menemukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya betul berarti firman Allah, manuskrip yang kita punya, yang tertua, bahwa enggak ada ayat yang keempat. Itu hanyalah mitos-mitos, tahyul-tahyul yang dipercayai orang pada waktu itu. Dan si redaktur itu kemudian memasukkan salinan itu untuk menjelaskan kenapa ada orang banyak di kolam Bethesda. Itulah sebabnya kemudian orang ini Bapak Ibu yang lumpuh ini punya asumsi yang keliru. Menganggap kalau ada goncangan air, malaikat sedang turun. Dan siapapun yang masuk pertama, dia akan sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar bagian ini bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya beri contoh. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu Bapak Ibu kita cukup digemparkan di Jawa Timur. Ada seorang anak di daerah Jawa Timur ini Bapak Ibu, kita sebut saja namanya Poniran. Hujan-hujan. Waktu hujan-hujan, Bapak Ibu tahu ceritanya bersama-sama, di koran rame, di televisi rame, tiba-tiba ada petir menyambar. Blur. Waktu petir menyambar, ada tersisa batu, katanya batu hitam. Kemudian si Poniran ini ambil batu hitam. Dia bawa pulang ke rumah. Lalu dia bawa pulang ke rumah, kemudian tetangganya ada yang sakit. Lalu batu ini dikasih air atau direndamkan ke air. Air rendaman itu kemudian dikasih orang yang sakit, orang itu sembuh, gempar kemudian. Lalu terjadi kemana-mana berita-berita yang terus kemana-mana meluas. Sampai diliput oleh televisi dan koran Bapak Ibu. Ada banyak orang sakit datang, ada orang cari jodoh. Pertanyaannya, ada yang sembuh? Ada. Ada yang tidak? Banyak. Ada yang dapat jodoh? Ada. Ada yang tidak dapat jodoh? Banyak. Lalu kemudian Poniran yang tadinya rumahnya berlantaikan tanah, disulap. Karena banyak orang datang, kemudian banyak sumbangan, rumahnya mulai berubah, rumahnya direnovasi. Poniran berhenti sekolah. Dia tidak sekolah lagi karena ada batu putih itu. Tahyul. Begitu juga dengan kolam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang sembuh? Ada. Ada yang tidak sembuh? Banyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, pelajaran apa yang kita bisa renungkan? Kalau Bapak, Ibu, dan saya ingin mengalami pemulihan dari bidang apapun siang hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, berani mencabut asumsi yang keliru. Paradigma yang salah. Sistem nilai yang tidak benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi kekristenan ada nilai-nilai, ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak benar. Dalam tradisi kekristenan namun kita memeliharanya. Yang pertama sebagai contoh Bapak Ibu. Ada tradisi mengatakan, coba tampilkan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, tujuan membenarkan cara. Ada orang yang punya asumsi yang seperti ini. Tujuan membenarkan cara. Yang penting kan tujuannya. Yang penting tujuannya untuk kemuliaan Allah. Yang penting tujuannya kan untuk saya menyumbang gereja. Masalah bagaimana cara mendapatkan keuangan itu masalah nomor 2. Padahal bagi Tuhan, tujuan dan cara sama seriusnya. Tujuan dan cara harus sama-sama benar. Tidak boleh untuk sebuah tujuan membenarkan segala cara. Ada orang yang main judi, ditegur, kok kamu main judi? Oh iya, nanti kalau aku menang aku mau nyumbang pembangunan gereja. Perhatikan itu Bapak Ibu, tujuan membenarkan cara. Itu asumsi yang keliru. Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan? Itu paradigma yang tidak benar. Ingatlah, kita harus berani membuang tujuan membenarkan cara. Yang kedua Bapak Ibu, sistem nilai yang salah yang kadang-kadang dianut oleh anak Tuhan bagian yang kedua. Perhatikan, kaya, sehat, berhasil selalu identik dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Demikian pula sebaliknya, miskin, sakit, dan gagal adalah selalu identik dengan kehidupan yang tak berkenan di hadapan Allah. Belum tentu paradigma seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang di luar sana tidak menyembah Allah.
Mereka pun berhasil, mereka pun sehat, mereka pun kaya. Tidak identik orang yang kaya, sehat, berhasil berarti berkenan di hadapan Allah. Lalu kalau yang miskin berarti tidak berkenan di hadapan Allah. Belum tentu. Nah perhatikan, para murid punya sistem nilai seperti ini. Suatu kali Yesus ngomong begini, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-murid kaget. Lalu kemudian murid nyeletuk, salah satunya Petrus ngomong gini, kalau begitu guru, siapa yang bisa diselamatkan? Kenapa mereka tanya begitu? Kalau begitu guru, siapa yang bisa diselamatkan? Pertanyaan itu muncul karena sistem nilai yang mereka anut. Apa itu? Mereka percaya orang yang kaya pasti berkenan di hadirat Allah. Orang yang miskin pasti tidak berkenan. Mereka mikir kalau yang kaya saja sulit, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Apalagi kami para murid orang miskin, nggak mungkin dong kami masuk ke surga. Karena kami kan miskin, berarti kami kurang berkenan di hadapan Allah. Itu sebabnya para murid bertanya, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Dan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang saya mau Bapak Ibu kita merenungkan bersama-sama. Bahkan para murid pun terjebak kepada paradigma yang salah. Asumsi-asumsi yang keliru. Yang menganggap kalau seseorang kaya, sehat, berhasil selalu identik dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Belum tentu. Atau sebaliknya, orang yang miskin, sakit dan gagal adalah selalu identik dengan kehidupan yang tak berkenan di hadapan Allah. Belum tentu. Yesus miskin, para rasul miskin. Ayub mengalami kebangkrutan juga. Yeremia sampai akhir hidupnya 50 tahun melayani Allah. Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Kalau bicara jumlah, Yeremia gagal. Tapi di hadapan Allah, Nabi Yeremia berhasil. Kemudian asumsi yang ketiga Bapak Ibu. Sistem nilai yang ketiga yang keliru. Yang Bapak Ibu dan saya perlu tanggalkan kalau ingin mengalami pemulihan. Ada satu formula khusus yang menjadi solusi bagi semua persoalan hidup kita. Tidak selalu begitu. Hidup ini tidak sesederhana itu. Perhatikan, ada satu formula khusus yang menjadi solusi bagi semua persoalan hidup kita. Minggu lalu saya ada di Jakarta Bapak Ibu. Teman-teman di sana cerita. Ada orang yang menganggap hidup seperti itu. Ada satu solusi. Apa itu? Minyak urapan. Apa yang mereka lakukan? Got pun diurapi. Got-got di Jakarta diurapi. Biar nggak banjir katanya. Lalu kemudian mobil diurapi. Supaya jangan kecelakaan. Menganggap ada satu formula khusus yang bisa menjadi solusi bagi semua persoalan hidup kita. Tidak selalu begitu. Itu paradigma yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan kebenaran firman Allah. Yang keempat Bapak Ibu, ada orang yang mengandalkan Tuhan berarti kita tidak perlu berbuat apapun juga. Pasif total. Ini juga paradigma yang tidak benar. Bapak Ibu kita harus berani membuang paradigma seperti ini. Yang penting mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian kita pasif. Ini sesuatu yang tidak benar Bapak Ibu yang dikasih. Saya beri contoh sederhana supaya Bapak Ibu mudah menangkapnya. Ada suami istri bertengkar. Lalu kemudian suaminya salah ngomong. Terjadi pertengkaran yang sengit. Lalu kemudian setelah pertengkaran terjadi suami sadar. Waktu suami sadar dia keliru ngomong. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku salah bicara kepada istriku. Ampuni aku bersalah Tuhan. Engkau maha kuasa. Ubahlah hati istriku, lembutkanlah hatinya supaya dia mengampuni aku. Titik, dan kau tidak berbuat apa-apa. Itu tidak benar. Kelihatannya suami ini sangat terlalu percaya kepada Tuhan. Terlalu mengandalkan Allah. Bukan begitu, bukankah kau bisa melakukan datangi istrimu lalu katakan, Ma, sorry, aku salah. Aku salah dalam perkataan, maafkan suamimu ini. Tapi ada suami-suami yang tidak mau melakukan, ada istri-istri yang tidak mau melakukan. Mereka terlalu percaya bahwa Allah sanggup mengubah hati pasangannya, lalu kemudian mengandalkan Tuhan dan tidak bikin apa-apa. Itu asumsi yang keliru. Ada yang kita harus lakukan. Dengan mudah datang saja kepada pasangan, minta maaf, selesai masalah. Amin. Jika Bapak Ibu dan saya ingin mengalami pemulihan dalam hidup ini Bapak Ibu, poin yang pertama yang kita bisa renungkan dari kebenaran firman Allah siang hari ini Bapak Ibu, belajar berani meninggalkan sistem nilai yang salah, sistem nilai yang keliru. Perhatikan ini, Li Wei. Bapak Ibu ini kesana next. Li Wei, ini seorang pianis dengan jari-jari kaki.
dalam ajang pencari bakat di China, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia menjadi juara beberapa waktu yang lalu. Liu Wei, yang waktu kecil hidupnya normal, lalu ketika berusia 9-10 tahun terjadi insiden dalam hidupnya, terpaksa kedua tangannya harus diamputasi. Waktu hidupnya diamputasi kedua tangannya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidupnya bergantung kepada papa mamanya. Makan harus disuapin, minum harus ditaruh di bibirnya, semua harus disiapkan. Pakai baju mandi harus dimandiin. Sampai suatu kali papanya berkata begini, stop, Liu Wei tidak bisa begini. Tidak bisa terus-menerus begini. Engkau tidak bisa bergantung terus kepada papa dan mama. Selagi masih ada papa dan mama bisa merawat engkau. Tapi akan ada satu masa di mana papa dan mamamu tidak ada di dunia ini. Siapa yang akan mengurus engkau? Engkau tidak boleh mengandalkan papa dan mama. Mulai hari itu, Liu Wei melatih dirinya Bapak Ibu, menggunakan kedua kakinya, dia melatih mengerjakan semua sendiri, sampai kemudian dia latihan piano dengan jari kakinya. Dan kemudian dia juara. Perhatikan dia berkata demikian. Pernyataan yang terkenal dari Liu Wei, dia berkata, saya tidak merasa berbeda dari orang-orang yang lain. Normalnya orang biasa melakukan sesuatu dengan tangan-tangannya supaya tangan-tangan tersebut bisa lebih fleksibel. Namun tidak ada aturan yang mengatakan Anda tidak bisa melakukan tersebut dengan dengan kaki-kaki Anda, bukan? Liu Wei cuma mau ngomong begini, memang biasanya hukum yang normal mengatakan main piano itu pakai jari-jari tangan. Tetapi tidak pernah ada hukum yang melarang orang bermain dengan jari kaki, bukan? Dia berkata begitu. Ini tipe orang yang berani menerobos asumsi yang keliru. Yang berani terbuka, open minded. Terbuka cara berpikirnya, paradigma yang keliru dia tinggalkan. Dia menerobos itu dan kemudian dia menjadi seorang juara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Jika Bapak Ibu dan saya ingin mengalami pemulihan dari Tuhan. Poin yang pertama, belajar menanggalkan sistem nilai yang keliru. Amin. Coba yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian kita cepat Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian yang kedua yang kita bisa pelajari, mau tidak mau, poin yang kedua ini perlu direnungkan dengan sungguh-sungguh. Anda harus bersedia berubah. Ingin mengalami pemulihan dalam hal apapun, kita harus bersedia berubah. Dan kita harus mengaku siang hari ini di hadirat Tuhan, di ibadah yang baik ini, bahwa betapa sulitnya manusia berubah. Itu sebabnya kita waktu kita menuntut orang lain berubah, kita sadar bahwa kita sendiri sulit untuk berubah. Tapi kalau ingin mengalami pemulihan, Bapak, Ibu dan saya harus bersedia untuk berubah. Perhatikan pernyataan Dr. Edward Miller dari Johns Hopkins University. Dia berkata begini, Bapak Edward Miller, Bapak Ibu. Lebih dari 1,5 juta orang Amerika menjalani bedah jantung setiap tahunnya. Pertolongan untuk membuang sumbatan itu sifatnya sementara. Waktu dipasang ring itu sifatnya pun sementara. Lalu dia berkata begini Bapak Ibu, namun 90% dari mereka yang mengalami bedah jantung tidak mau merubah pola hidup mereka. Sudah jantung dibedah, dipasang ring, pola hidup tetap tidak berubah. Bahkan sudah dekat dengan kematian pun manusia masih sulit berubah. Kita harus mengaku Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia itu sulit berubah. Tapi kalau ingin mengalami pemulihan, orang harus berubah. Itu sebabnya Yesus mengajukan pertanyaan kepada orang ini. Dia berkata begini, maukah engkau sembuh? Waktu Bapak Ibu baca Alkitab, kemudian kita baca bagian itu, maukah engkau sembuh? Seakan-akan pertanyaan konyol. Ini pertanyaan gak masuk akal. Jelas dia sakit 38 tahun lamanya. Mungkin dia pingin sembuh. Siapa orang yang sakit tidak pingin sembuh? Semua tentunya orang pingin sembuh dari sakit penyakit. Pertanyaannya, kenapa Yesus mengajukan pertanyaan itu? Maukah engkau sembuh? Kalau begitu, Yesus punya asumsi yang berbeda tentang orang ini. Kelihatannya Bapak Ibu, kelihatannya orang ini sudah sama sekali tidak mau sembuh. Coba perhatikan fakta ini. Faktanya 38 tahun dia sakit. Tapi sekalipun 38 tahun dia sakit, faktanya dia tetap survive. Dia tetap hidup. Dia tetap ada 38 tahun lumpuh terbaring. Faktanya tetap bisa menjalani hidup seperti biasa.
Lalu dia mikir barangkali, untuk apa aku harus sembuh? 38 tahun, kalau aku sembuh, aku bisa apa? Bisa kerja apa? Tumpul semua, nggak punya ketajaman tertentu, nggak punya keahlian, nggak punya skill. Kalau sampai sembuh, berarti kehidupan diulang mulai dari nol lagi. Barangkali dia berpikir begitu. Itu sebabnya Yesus mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu. Maukah engkau sembuh? Yesus ingin menghidupkan pengharapan di dalam diri orang yang sakit lumpuh ini. Itulah sebabnya pertanyaan diajukan. Maukah engkau sembuh? Kenapa begitu Bapak Ibu? Perhatikanlah ini baik-baik. Slide berikutnya. Bisakah Anda memberi pertolongan kepada orang yang benar-benar perlu pertolongan sementara dia sendiri merasa yakin bahwa dirinya tidak dapat ditolong? Bisa? Bisakah kita menolong orang? Kita mau tolong orang, tapi orang itu yakin sekali bahwa dirinya nggak bisa ditolong. Bagaimana kita bisa menolong dia? Dengarkan pernyataan yang keras ini Bapak Ibu. Ini pernyataan keras. Tapi ini peringatan untuk Bapak Ibu dan saya. Tuhan hanya menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Saya ulang. Tuhan hanya menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita harus berubah. Kita harus berubah. Yesus harus mengajukan pertanyaan itu. Supaya orang itu punya paradigma yang berubah. Tidak lagi bersandar kepada percikan air yang menganggap malaikat sedang turun ke kolam itu. Paradigmanya harus diubah. Yesus harus menghidupkan pengharapan lagi di hati orang yang sudah lumpuh 38 tahun lamanya. Pertanyaan itu diajukan supaya pengharapan itu dihidupkan kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami pemulihan dalam hubungan-hubungan, dalam finansial, dalam kesehatan, dalam kerohanian, kita harus mau berubah. Kenapa orang sulit berubah? Sekurang-kurangnya ada 4 yang saya catat di sini Bapak Ibu. Kenapa manusia sulit berubah? Yang pertama biasanya karena perubahan membutuhkan keberanian. Untuk seseorang mau berubah itu dibutuhkan keberanian Bapak Ibu. Lalu kemudian yang kedua, makna berubah itu berarti melepaskan sesuatu. Karena waktu kita diminta untuk berubah berarti ada sesuatu yang kita harus lepaskan. Supaya tidak jadi seperti yang biasanya. Karena itu makna berubah itu adalah terkandung arti melepaskan sesuatu. Dan kita sulit melepaskan sesuatu itu. Yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan yang bertentangan. Gak yakin apakah kalau saya berubah semua akan menjadi baik. Keyakinan yang bertentangan ini yang menyebabkan manusia sulit untuk berubah. Yang terakhir, mekanisme pertahanan diri yang dibangun oleh pikiran kita. Kita takut gagal. Kita tahu gagal itu tidak enak. Kita tahu gagal itu mengecewakan. Karena kita takut gagal, otak kita langsung membangun mekanisme pertahanan diri. Karena itulah kita tidak mau berubah. Tapi biar bagaimanapun, jika Bapak Ibu dan saya ingin mengalami pemulihan yang dari Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus belajar berubah. Bapak Ibu, coba pikirkan 2 hal ini siang hari ini. Sebelum pulang dalam ibadah ini, pikirkan 2 hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan lakukanlah 2 hal ini. Bapak Ibu perhatikan, 2 tahun dari hari ini, hidup Bapak Ibu akan berubah luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu, coba begini. Pikirkanlah, kebiasaan baik apa yang bisa engkau lakukan. Dan kalau engkau lakukan terus menerus selama 2 tahun, hidupmu akan berubah. Pikirkan kebiasaan baik apa itu. Karena kalau terus engkau melakukannya, 1 hari 1 saja. Kalau 2 tahun sudah berapa ratus kebaikan yang kau buat. Itu berarti 2 tahun ke depan hidupmu berubah luar biasa. Yang kedua, kebiasaan buruk apa yang kalau kita tinggalkan hari ini dan terus menerus kita tinggalkan, 2 tahun kemudian hidupmu akan berubah luar biasa. Coba pikirkan 2 hal ini. Kebaikan apa yang bisa kau kerjakan? Keburukan apa yang harus kau tinggalkan? Dan perhatikan, saya berani Bapak Ibu mengatakan begini. Kalau engkau melakukan sungguh-sungguh 2 hal ini. Perhatikan 2 tahun mulai dari hari ini. Hidupmu akan berubah luar biasa. Amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Asal kita mau belajar berubah. Penting sekali berubah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat yang sangat kuat kepada orang-orang di Roma. Setelah dia bicara teologi yang dalam-dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11 ayat 36. Dia bicara teologi yang dalam-dalam. Di pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Dia mulai aplikasi. Dia berkata, karena itu
Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu dia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sistem nilai. Akal budi itu, pembaharuan budi itu artinya adalah sistem nilai. Cara pandang, asumsi-asumsi perlu berubah. Karena itulah pertobatan selalu melibatkan akal pikiran pertama-tama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebenaran yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Kebenaran yang ketiga yang terakhir yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Allah pada siang hari ini dari teks tadi. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu dan saya, Anda harus bersedia memainkan bagian Anda. Ini poin penting. Kalau ingin mengalami pemulihan, ingat yang pertama, berani membuang semua sistem nilai yang keliru. Yang kedua, berani berubah. Yang ketiga, Anda harus bersedia memainkan bagian Anda. Perhatikan ayat 8 dan 9 itu Bapak Ibu. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Coba perhatikan bagian ini baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah Yesus menghidupkan pengharapan di hati orang lumpuh ini. Lalu kemudian Yesus berkata, bangun, angkat tilammu, jalan. Orang ini gak berdebat. Dia tidak rasionalisasi. Dia tidak cari alasan. Dia tidak ngomong begini, Tuhan, guru, bukankah engkau tahu 38 tahun aku berbaring di sini. Enggak ada orang yang tolong aku. Sekarang kok enak aja kamu bilang bangun, angkat tilammu, jalan. Bagaimana? Apakah engkau gak bisa lihat bahwa aku gak bisa jalan? Dia tidak lakukan rasionalisasi. Dia tidak beralasan apa-apa Bapak Ibu. Dia tidak berargumen dengan Kristus. Tidak. Langsung ayat itu memberitahu kita Bapak Ibu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dia melakukan bagiannya. Kristus telah melakukan bagiannya dengan memberi firman yang hidup itu. Sekarang orang itu yang menerima firman yang hidup harus melakukan bagiannya. Dia harus bangkit berdiri, angkat tilam dan berjalan. Kalau ingin mengalami pemulihan dalam hidup ini Bapak Ibu dan saya harus bersedia memainkan bagian kita masing-masing. Setiap kita punya bagian Bapak Ibu. Ingatlah Naaman harus bersedia mandi 7 kali di air sungai Yordan yang keruh. Dia sempat mengeluh, kurangkah sungai di Damsyik sampai aku harus mandi di sungai Yordan yang keruh. Dia ogah-ogahan, untung prajuritnya mengingatkan dia. Prajuritnya berkata, Bapak, bukankah kalau sesuatu yang lebih sulit disuruh Nabi itu engkau akan melakukannya demi kesembuhan engkau dari kustamu? Bukankah yang dia suruh adalah hal yang mudah? Celupkan dirimu, dan betul kita tahu bersama-sama ceritanya. Naaman harus mengerjakan bagiannya. Dia harus masuk ke sungai yang keruh itu dari sungai Yordan. Dia celupkan tubuhnya 7 kali. Begitu yang ketujuh dia keluar, Alkitab mencatat langsung kustanya sembuh total. Kulitnya halus seperti kulit bayi. Alkitab yang mengatakan. Naaman tapi harus melakukan bagiannya. Perhatikan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia harus menerobos himpitan orang-orang yang berdesakan supaya bisa menyentuh jubah Yesus. Bapak Ibu, dia mempertaruhkan nyawanya. Dia pendarahan. Menurut hukum perjanjian lama berarti dia najis. Dia nggak boleh keluar dari rumah. Karena kalau dia najis, orang lain yang bersentuhan dengan dia, orang itu jadi najis. Kalau orang itu najis, nggak bisa ke bait Allah untuk sembahyang. Harus ditahirkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya setiap kali orang yang sedang pendarahan, kalau dia sedang najis, dia boleh keluar rumah, tapi ada syaratnya. Dia harus angkat tangannya. Kemudian dia harus berkata begini, aku najis, aku najis, aku najis. Supaya orang menjauh dari dia. Dan perempuan ini perhatikan, kalau dia ketahuan, dia bisa dirajam dengan batu sampai mati. Dia mengambil semua resiko itu. Dia terobos orang banyak. Dia sentuh ujung jubah Yesus. Dan itu satu-satunya ayat di Alkitab. Di mana kuasa Kristus pernah tersedot. Oleh perbuatan perempuan yang sakit pendarahan. Dia berkata, ada kuasa yang keluar dari diriku. Kemudian perempuan itu mengalami pemulihan yang luar biasa. Tapi dia harus melakukan bagiannya. Seperti Naaman melakukan bagiannya, perempuan itu melakukan bagiannya. Perhatikan janda di Sarfat. Dia harus mengorbankan tepung dan minyak terakhirnya untuk menyediakan makanan bagi Nabi Elia pertama-tama. Lalu kemudian dia mengalami mujizat yang luar biasa.
Tapi pertama-tama dia harus memberikannya kepada Nabi Elia. Lalu janda Sarfat itu yang tidak ada namanya mengalami pemulihan yang luar biasa. Coba perhatikan Bapak Ibu, apa kata Mark Batterson? Bapak Pendeta Mark Batterson berkata begini, beberapa mujizat perlu kasih yang ulet. Beberapa mujizat perlu waktu, kesabaran dalam penantian. Lalu dia berkata, beberapa mujizat perlu usaha tambahan. Dan dia berkata lagi, beberapa mujizat perlu tetesan darah, keringat, dan air mata. Mujizat tidak selalu bim salabim sembuh. Tidak selalu. Mujizat tidak selalu bim salabim selesai. Tidak selalu. Kadang-kadang mujizat membutuhkan keringat, darah tercurah, tetesan air mata, pergumulan yang rumit. Sampai mujizat datang. Bapak Ibu ingin mengalami pemulihan. Ada bagian Allah yang Allah kerjakan. Dan dia sedang mengerjakannya. Tapi ada bagian kita yang kita harus kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita melakukan bagian kita akan melihat mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Amin. Ayo yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang anak masih sangat kecil, berumur 9 tahunan kira-kira lebih kurang, bernama Hattie Wyatt. Bapak Ibu tahu cerita ini, Hattie Wyatt dan 57 sen. Bapak Ibu, cerita yang sangat menarik. Hattie suatu kali pergi ke gereja. Dia orang yang ekonominya miskin di Amerika, daerah Philadelphia. Bahkan dia tinggal di kawasan kumuh, Bapak Ibu. Suatu kali dia pergi ke gereja dengan pakaian yang sekedarnya. Demikian lusuh. Waktu anak kecil ini pergi ke gereja, dia ikut kebaktian sekolah minggu. Waktu dia masuk ke dalam kelas sekolah minggu, semua ruangan penuh. Dia lihat, perhatikan, gak ada ruang buat dia lagi, berdesak-desakan semua. Akhirnya dia keluar, dia nangis. Hattie Wyatt keluar, dia nangis. Lalu kemudian Bapak Pendeta Russell, Bapak Ibu yang dikasihi, gembala sidangnya Bapak Pendeta Russell Conwell melihat itu. Waktu Bapak Russell melihat itu, Bapak Russell kejar dia, lalu bertanya, ada apa? Hattie, aku mau sekolah minggu, tapi gak ada kursi buat aku. Sambil menangis si Hattie. Bapak Pendeta bilang, tunggu sebentar, aku masuk ke dalam. Pendeta masuk ke dalam, dia perhatikan semua ruangan. Kemudian dia keluar, dia bilang, Hattie, ada satu kursi buat kamu. Dia gendong Hattie, dia bawa masuk ke dalam, taruh di pojok ruangan ada kursi yang tersisa. Hattie taruh di sana. Ibadah sekolah minggu selesai. Pulang dari gereja, Tuhan taruh sesuatu di hati Hattie. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan taruh sesuatu di hati Hattie. Lalu kemudian Bapak Ibu, singkat cerita waktu berjalan. Suatu kali di kotanya Philadelphia ada perang antar geng. Antar geng A dan geng B. Hattie Wyatt pulang dari sekolah, terjebak kepada pertempuran dari kedua geng itu. Waktu dia terjebak di tengah-tengah, kemudian dia terkena senjata nyasar, dia mati. Begitu dia mati, Bapak Ibu, orang tuanya sedih sekali. Mereka berkabung, lalu kemudian Hattie Wyatt dibawa ke rumah, lalu kemudian dibaringkan di ranjang yang biasa dia tidur. Cukup menarik. Ketika kemudian dibongkar bagian bawah dari ranjangnya itu Bapak Ibu, tilamnya atau kasurnya, ditemukan ada satu dompet. Di dalam dompet itu ada uang 57 sen dan secari kertas. Tulisan tangan Hattie Wyatt. Dia tulis begini, ternyata waktu dia pulang dari sekolah minggu, Tuhan taruh di hatinya. Dia akan membangun rumah besar bagi Tuhan. Dia tulis di kertas kecil, rumah besar, untuk membangun rumah besar bagi Tuhan. Setiap hari, kalau dia dapat uang saku, adalah sebuah kemewahan kalau bisa dia dapat uang saku. Tapi kalau dia dapat uang saku, dia sisihkan sedikit-sedikit dari uang sakunya. Dia tabung-tabung sampai hari itu terkumpul 57 sen saja. Tidak sampai $1. Waktu dompet itu diserahkan kepada Bapak Pendeta Russell. Bapak Pendeta Russell Conwell itu buka, lalu baca. Dia tersentuh dan terinspirasi. Hari Minggu di gereja, dia baca surat dari Hattie Wyatt. Bapak Pendeta berkata begini, kita harus membangun gereja. Sudah dimulai oleh Hattie Wyatt, 57 sen. Kita harus bangun gereja. Diceritakan semua peristiwa ini Bapak Ibu kepada jemaat. Lalu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
Waktu itu untuk membeli tanah, sebidang tanah dengan luas tertentu dibutuhkan sekurang-kurangnya $200,000 tahun 1884. Itu angka yang mustahil bagi gereja itu. Tetapi kemudian jemaat tergerak untuk bersama-sama dengan almarhum Hetty Wyatt melakukan sesuatu untuk rumah Tuhan. Di gereja itu ada satu wartawan, jurnalis. Waktu pendeta menceritakan cerita ini, dia terinspirasi. Besoknya dia masukkan ke koran lokal. Surat kabar lokal di Philadelphia. Begitu dibaca, Bapak Ibu, dimasukkan koran, ada satu taipan kaya raya yang juga seorang filantropis. Begitu dia baca cerita itu, ada nomor telepon di sana, dia telepon itu pendeta. Dia telepon, "Pak Pendeta, apa betul gerejamu akan membangun?" "Oh iya, kami akan membangun." "Apakah engkau membutuhkan sebidang tanah?" "Iya, tapi uang $200,000 itu bukan uang yang mudah bagi kami. Mustahil kami bisa mendapatkannya. Tidak mungkin kami bisa beli." Lalu kemudian taipan ini berkata, "Saya punya tanah. Lokasinya sangat strategis." Lalu kemudian pendeta bilang, "Iya, tanahnya ada mungkin tanahmu, tapi bagaimana kami bisa membeli?" Taipan ini berkata begini, "Beli tanah itu dengan harga 57 sen." Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Akhirnya tanah itu dibeli dengan harga 57 sen. Perhatikan gambar ini. Ini Hetty Wyatt, ini gereja. Dibangunlah gereja yang sangat besar, Baptist Church di Philadelphia. Tetapi Tuhan terus bergerak. Tuhan terus bergerak, kemudian lanjut Bapak Ibu, dibangunlah lebih besar lagi satu kampus yang besar, university terbesar di Pennsylvania ini Bapak Ibu, Pennsylvania. Ini adalah kampus yang terbesar di kota itu Bapak Ibu, tetapi Tuhan terus bergerak lebih jauh lagi. Mereka membangun satu rumah sakit yang paling besar sampai hari ini di Philadelphia. Perhatikan rumah sakit itu, Samaritan Hospital, next. Rumah sakit terbesar di Philadelphia. Dimulai dari apa? Ada seorang anak, Hetty Wyatt, yang melakukan bagiannya. Memang cuma 57 sen, tapi dia mengerjakan bagiannya. Yang selebihnya Allah mengerjakan luar biasa. Dan kemudian kita melihat sejarah mencatat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rumah sakitnya masih ada. Samaritan Hospital, rumah sakit salah satu yang terbaik dan terbesar di kota Philadelphia. Siang hari ini dengarkanlah firman Allah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau ingin mengalami pemulihan? Pemulihan apapun. Belajar, mulai menyingkirkan, berani melepas asumsi-asumsi yang keliru. Belajar berani berubah sekalipun sulit. Yang ketiga, lakukan bagianmu. Hetty Wyatt melakukan bagiannya. Dan kemudian yang selebihnya dikerjakan oleh Allah luar biasa. Kenapa ada gedung yang indah ini? Di mana kita bisa beribadah dengan nyaman dan luar biasa. Yang terus direnovasi semakin baik, semakin baik. Manyar dilakukan lebih baik lagi, lebih baik. Cabang-cabang terus. Karena ada orang yang melakukan bagiannya. Hari ini kenapa hidupmu baik? Karena ada orang-orang tertentu yang melakukan bagiannya. Kenapa saya bisa berdiri di mimbar ini? Ada orang-orang di belakang saya yang melakukan bagiannya, berdoa mungkin buat saya. Kita perlu melakukan bagian kita masing-masing supaya kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Amin. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari belajar merenungkan 3 hal ini Bapak Ibu. Dari peristiwa kolam Bethesda. Tuhan ingin kita berubah paradigma yang keliru. Tuhan ingin kita berani berubah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita belajar melakukan bagian kita. Saya akan tutup dengan kesaksian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya bersaksi dari diri saya sendiri. Tapi seperti Bapak Gembala bilang, ini kesaksian hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya bersama-sama. Tahun 2004 bulan Februari saya dikirim ke Batam. Lalu kemudian merintis gereja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimulai dengan satu saya sendiri, lalu kemudian ada seorang ibu, lalu suaminya, lalu kemudian 7 orang dalam doa malam, terus main gitar sampai kemudian kami buat KKR di sana, Bapak Ibu. Lalu kemudian gereja bertumbuh. Perhatikan kesaksian saya ini Bapak Ibu. Bapak Gembala, Bapak Ibu di tempat ini, dengan kemurahan hatinya waktu itu, beliau memutuskan untuk membeli satu bidang tanah, 2000 meter di tengah kota Batam, lokasi yang sangat bagus untuk pembangunan rumah Tuhan, uang pribadi. Tetapi kemudian waktu kami urus, nggak bisa. Peruntukannya bukan sosial. Perubahan peruntukan aja sulit sekali. Akhirnya tanah ini dijual. Lalu uang yang didapat, beli ruko. Ada ruko 3 lantai setengah, hampir 4 lantai Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kemudian oleh kemurahan Tuhan,
Bapak Gembala, Bapak Ibu mendapatkan berkat dari seseorang di sana. Dapat tanah hampir 7.000 meter. Diserahkan untuk Bapak Gembala supaya kemudian tanah itu dibangun gereja Tuhan. Bapak Ibu kami urus semuanya. Singkat cerita. Hampir kira-kira 2 tahun yang lalu. Bapak Gembala otonomkan gereja Betani Batam. Dimandirikan, didewasakan, otonom. Bapak Ibu, dari mulai 2004 sampai dengan 2005. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2005 mau masuk ke 2006. Seluruh persembahan yang ada, tidak 1 rupiah pun yang diambil, dikembalikan untuk Batam. Yang kedua, seluruh aset, tanah gereja, ruko, mobil, alat musik, semua aset yang ada dikembalikan untuk orang-orang Batam. Tanah itu diberikan untuk beliau, supaya beliau bangun. Tetapi beliau dengan kemurahannya diserahkan kepada Batam. Perhatikan ini, bagian saya kecil sekali. Barangkali dibandingkan dengan Happy West, saya nggak sampai 57 sen. Saya cuma serahkan diri saya kepada Tuhan. Untuk melayani Tuhan di kota Batam. Selanjutnya selebihnya, Tuhan kirimkan luar biasa. Hari ini Bapak Ibu, tanah yang tadinya sulit sekali untuk diurus perizinannya, sekarang sudah tidak ada lagi masalah. RT, RW, Lurah, FKUB semua mendukung sangat baik. Dan di Batam sedang cut and fill. Tanah mulai digarap, siap untuk dibangun rumah Tuhan. Amin. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Saya cuma melakukan kecil dari bagian saya. Selebihnya Allah mengerjakannya. Allah sanggup menggerakkan hati orang-orang tertentu. Allah sanggup mengubah hati orang-orang tertentu. Untuk menolong kita yang mau berubah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekecil apapun lakukan bagianmu. Dan memang kalau kita mau jujur. 99,9% semua datang dari Allah. Kita cuma 0,00 sekian persen. Tapi kalau engkau melakukan bagian yang paling kecil pun, Allah akan melakukan yang luar biasa. Amin. Ayo tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Siang hari ini 3 pokok pikiran sederhana yang Bapak Ibu dan saya ditantang untuk melakukan. Ingin mengalami pemulihan dalam aspek apapun. Ayo belajar. Meninggalkan asumsi yang keliru. Berani berubah. Lakukan bagianmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus seperti Hattie Wyatt melakukan bagiannya dan kita melihat hal-hal yang luar biasa terjadi di gereja Baptist Church di Philadelphia. Tuhan yang sama, yang kehadirannya lebih nyata dari apapun di tengah-tengah kita. Bapak Ibu belajarlah menyadari kehadiran Allah. Dalam setiap kali ibadah seperti ini, belajar menyadari kehadirannya yang lebih nyata dari apapun. Dan Allah yang hadir itu sedang mengajukan pertanyaan yang sama. Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau sembuh? Kita diminta melakukan 3 bagian kita Bapak Ibu. Berubahlah asumsimu, berubahlah. Lalu kemudian lakukan bagianmu. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Allah yang hidup. Kau Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku
yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.